Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini tanggal 29 November. Nah, adik-adik tahu nggak? Sekarang itu kalau di kalender gereja apa? Iya, sekarang Minggu Advent pertama. Artinya apa? Iya, kita mau menyambut Natal nantinya. Dan itu adalah hari di mana kita pertama kali untuk menginjak minggu-minggu Advent selanjutnya. Dan di sini kita diajarkan untuk kita mempunyai pengharapan dan memberi pengharapan kepada orang lain juga. Dengan cara apa? Kita berbagi. Minggu ini kita diajarkan untuk berbagi kepada semua orang, yaitu berbagi artinya supaya kita memberikan pengharapan baru juga kepada orang lain, ya. Mari kita mulai hari ini dengan menyanyi dari Kidung Ceria 45. Hatiku bersukaria. Ya, adik-adik, mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita pada minggu ini. Kita berdoa. Puji syukur ya Allah atas segala berkat dan kasih setiamu sehingga pada pagi ini kami boleh Engkau beri kesehatan dan juga sukacita sehingga kami boleh memulai ibadah ini dengan penuh syukur dan penuh dengan kemuliaan namamu. Biarlah adik-adik di rumah boleh mengikuti ibadah ini walaupun secara virtual, tapi kami yakin dan percaya Roh Tuhan tetap memberkati kami semua. Inilah kami berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Yesus yang berkuasa kami berdoa. Amin. Ya, kita menyanyi lagi dari Kidung Ceria sebelahnya, yaitu nomor 46. Kau yang lama dinantikan. Adik-adik, kita akan masuk dalam firman. Mari adik-adik silakan mendengarkan firman Tuhan melalui kakak-kakak layan kita. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Pasti adik-adik semua sehat-sehat dan baik-baik aja ya. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pagi hari yang indah ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan ya Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kami duduk diam dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah adik-adik, kalau adik-adik belum bisa membaca, adik-adik dengarkan kakak sudah baca ya. Dan kalau yang udah bisa baca, bisa kita baca bareng-bareng. Oke, kita buka Alkitabnya dari 2 Korintus 8 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka.
Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu dalam pelayanan kasih ini. Demikian firman Tuhan. Maranatha. Nah, adik-adik, kakak mau bercerita nih tentang pesan Rasul Paulus kepada jemaat. Nah, adik-adik, jemaatnya jemaat apa ya adik-adik kira-kira? Nah, adik-adik mau tahu kan? Dengerin ya cerita kakak. Nah, pada suatu saat adik-adik ada jemaat di Yerusalem yang sedang kesusahan adik-adik. Dia sedang mendukukan dukungan dan pertolongan. Namun pada saat itu ada jemaat di Korintus yang diberikan kelebihan, tetapi ia tidak mau menolong adik-adik pada saat itu. Oleh karena itu, Bapak Rasul Paulus menyampaikan pesan kepada siapa tadi adik-adik? Jemaat di mana? Jemaat di Korintus. Nah, apa sih isi pesannya? Pada saat itu Rasul Paulus berpesan untuk jemaat di Korintus untuk menolong jemaat yang ada di Yerusalem dan untuk mencontoh jemaat yang ada di Makedonia. Jadi jemaat-jemaat di sana mau menolong orang-orang yang kesusahan, orang-orang dengan memberikan apapun yang mereka punya adik-adik. Begitu pula demikian jemaat di Korintus diajak untuk mencontoh jemaat di Makedonia untuk mau berbagi kepada jemaat di Yerusalem adik-adik. Nah adik-adik, jemaat di Korintus saja mau diajak berbagi. Berarti kita anak-anak Tuhan mau juga ya adik-adik diajak untuk berbagi dan menyebarkan kebaikan yang Tuhan kasih kepada kita. Emang Tuhan Yesus kasih kebaikan kita apa sih Kak? Nah Tuhan Yesus itu bisa kasih kita sudah memberikan kita kebaikan seperti, nah adik-adik saat ini bisa bernafas karena kebaikan Tuhan Yesus. Adik-adik bisa makan, adik-adik bisa berkumpul dengan keluarga. Hari ini tuh termasuk kebaikan Tuhan Yesus adik-adik. Nah kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberikan kebaikan oleh Tuhan Yesus, kita juga harus menyebarkan kebaikan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan apa ya? Dengan mau berbagi kepada sesama, mau berbagi kepada teman-temannya, mau berbagi kepada saudara, terus mau mendoakan teman-teman kita yang kesusahan juga, mau mendoakan teman-teman kita yang sedang butuh pertolongan, yang kurang beruntung. Nah, kita juga harus menolong orang tua yang ada di rumah. Dengan apa ya menolongnya? Dengan cara mau beresin mainan, misalnya adik-adik lagi abis main nih sama kakak adiknya. Biasanya kan adik-adik nggak mau, udah aku mau tidur aja langsung. Nah, nggak boleh, kita harus menolong mama papanya dengan cara membereskan mainan kita, terus mau dengar-dengaran, nggak cengeng, nggak nangis. Nah itu salah satu bentuk untuk menolong orang tua kita, untuk menyebarkan kebaikan yang Tuhan juga kasih ke kita. Nah adik-adik mau ya menyebarkan kebaikan seperti Tuhan memberikan kita kebaikannya? Oke, mulai hari ini adik-adik mau ya melakukan apa yang sudah kakak ceritakan dan beritahukan tadi. Oke deh, janji ya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kita bertemu lagi ya minggu depan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dadah. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Kiranya adik-adik boleh selalu ingat akan firman Tuhan dimanapun adik-adik berada dan selalu melakukannya bersama dengan Roh Kudus. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Pada orang tak punya agar
Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami. Kami sudah bercerita kakak-kakak layan dalam firman Tuhan di pagi hari ini di 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9, mengajarkan kepada kami untuk saling berbagi, saling memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Terlebih bagi adik-adik kami di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik kami, baik anak taman kanak-kanak, anak kecil maupun anak tanggung, yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Biarlah mereka juga mau mendengarkan firman Tuhan, mengajarkan kepada mereka untuk saling berbagi apabila mereka mempunyai kelebihan untuk mereka yang dalam kesusahan. Kami berdoa untuk adik-adik kami dalam pendidikan mereka di bangku sekolah, walaupun secara online. Tuhan, berikan mereka semangat belajar, berikan mereka sukacita, berikan mereka kesehatan, agar mereka dapat belajar dengan baik untuk masa depan mereka. Kami juga berdoa untuk orang tua mereka masing-masing. Tuhan, berkati akan orang tua mereka dalam pekerjaan, di dalam mereka mencari nafkah bagi akan anak-anak mereka. Tuhan, berkati di dalam kesehatan akan orang tua mereka masing-masing. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu, gereja GPIB Harapan Indah. Tuhan, berkati akan para presbiter, Tuhan berkati akan para pelkat-pelkat yang besok atau yang akan diteguhkan nanti pada tanggal 22. Tuhan, berkati di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka mau menjalani tugas dan tanggung jawab mereka seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan kehidupan akan kakak-kakak layan, baik di PA maupun di PT. Biarlah sukacita damai sejahtera selalu ada bersama dengan mereka. Kami juga berdoa untuk akan multimedia yang selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan, berkati mereka dalam membantu kami untuk melayani di dalam ibadah PA dan PT. Bapa, banyak sekali kami mau bawa dalam doa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ketua Majelis Jemaat kami yang baru, Bapak Pendeta Resto. Tuhan, berkati dalam kehidupan dia bersama dengan keluarga. Tuhan, berkati dalam pelayanannya. Juga Bapak Pendeta John Marlin Tambunan ya Bapak. Tuhan, berkati dalam kesehatannya bersama ibu dan anak-anak. Pendeta Vega Sarasak, Tuhan berkati. Pendeta Rosa bersama keluarga, Tuhan memberkati. Kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, anak-anak-Mu. Inilah doa syukur kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan. Siapkan semua yang sudah diberikan oleh orang tua dan juga nanti akan dikumpulkan ke gereja atau melalui majelis atau melalui siapa aja deh, pokoknya bisa yang ke gereja ya kan. Oke, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memberikan persembahan. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan.
Tuhan. Kita nyanyi dari ayat yang kedua, bait kedua. Mari kita mendoakan persembahan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Puji syukur ya Allah, Bapa yang makasih, kami sudah memberikan persembahan, yaitu segala yang sudah Kau berikan buat kami, dan kami ini sebagai persembahan syukur kami juga berikan. Kiranya apa yang sudah adik-adik berikan ini boleh menjadi sukacita bagi mereka, dan persembahan mereka boleh berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan. Kiranya ini semua boleh menjadi harum di hadapan-Mu, dan inilah kami Tuhan, dalam nama Yesus yang berkuasa kami berdoa. Amin. Iya, kita sekarang mau selesai dengan ibadah kita. Kita menyanyi dari nyanyian penutup, yaitu Kidung Ceria 219. Iya, judulnya adalah Mari Mengikut Jejak Tuhan Yesus. Mari mengikut jejak Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kudus mulia. Ia berkata kepada semua, sungguhlah aku terang dunia. Oh, alangkah baik mengikut jejak Tuhan Yesus pada jalan terang, pada jalan terang. Alangkah baik berjalan dengan Juru Selamat pada jalan terang. Adik-adik, saat ini kita sudah di penghujung ibadah kita loh adik-adik. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya firman yang sudah kami dengar tadi ya Tuhan bisa kami mengaplikasikan juga Tuhan dalam hidup kami dalam sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kegiatan kami sehabis ini sampai kami beristirahat kembali dan berkumpul kembali bersama keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Saat teduh. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi minggu depan ya.